Kata siapa orang soleh tidak boleh banyak harta? Oh, boleh. Orang zuhud itu tidak menempatkan dunia dalam hati, menempatkan hartanya di tangannya saja. Di sini. Kalaupun saya takdir, Om Kunto takdirnya harus kaya raya dan saya, Amin. ya, janganlah menjadi orang pelit. Justru bukan lebih besar sedekah kita. Amplop Amplop lebih gede, nggak mungkin Anda kasih saya 1 juta kan nanti kalau udah kaya betul. Ya itu. Aduh. Setiap wawancara nanti waduh berapa puluh juta. Jadi ya kalau harta itu di tangan aja ya. Di tangan saja. Ya di hati. Karena satu titik kesombongan saja yang dimiliki manusia. Ini menghalangi ke pintu surga. Iya betul. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua Setiahadi Spasi Kunto. Sekarang gua udah bareng dengan Ustadz Sultan, pemilik Pasantren Cilember Cimahi. Gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustadz, gua mau tanya-tanya ini dikit nih. Pasantren ini berdiri dari tahun kapan? Pesantren Pondok Pesantren Abdul Sahadah berdiri tahun 1967. 1967. Yaitu oleh kakek saya, Kiai Haji Asep Saifuddin bin Kiai Haji Muhammad Abdul Qahar Sindang Eret. Oh, terus 1967. sekarang penerusnya siapa? Ustadz? Penerus masih ada orang tua. Ada orang tua. Kiai Haji Muhammad Toha Saifuddin. Kiai Haji Muhammad Toha Saifuddin. Jadi Ustadz ini nanti penerus dari orang tua ya? Insya Allah banyak cucu sebetulnya, cuman Banyak cucu? mungkin ya gimana nanti biasanya tumbuh dengan natural. Itu penerus itu biasanya penerus tumbuh dengan sendirinya. Oh, jadi nggak bisa ditentuin ya? Ya mungkin bisa saya atau bisa yang lain. Oh, karena ada adik kakak yang lain. Ada banyak sepupu saya. Oh, ada sepupu juga termasuk penerus Sepupu ya? ada Kiai juga di Jakarta, Ustadz Reza juga bikers. Oh, bikers juga? Bikers juga. Terus, Oh iya, kebetulan Ustadz ini bikers nih. Bikers amin, ya? amin. Nah. Baik aja. Baik. Bikers. Nah, kenapa senang dengan motor Harley Davidson nih? Kayaknya saya lihat semua aksesorisnya Harley semua tuh. Kenapa Tad? Ya, Harley itu mencirikan maco ya. Maco ya? Maco. Mantan apa? Mantan copet. Bukan. Maco ya, maco. Ya gagah saya lihat di luar dulu lagi saya mondok itu kalau lihat di jalan kapan saya bisa naik motor. Oh, itu inspirasinya ya? Iya, Lagi mondok. Al jamaatu rahmatun, berjamaah itu membawa rahmat Allah. Oh, karena Harley Jadi sering biarpun rombongan. lihat rombongan itu berjamaah mungkin kompak mereka itu. Jadi pas saya mendalami mereka ternyata bukan apa yang diperkirakan di luar ya. Ternyata Urakan, brutal gitu. arogan. Enggak ya? Ternyata 90% sekarang sudah religi saya lihat. Religi. Iya. Termasuk yang punya Pasantren Cilember Saya ya. bukan termasuk ke sana bukan. Jadi apa dong? Saya sebagai apa ya? Pengen husnul khotimah saja nanti. Oh, ya. Jadi mengajak umat ya Mengajak di umat. komunitas Di Harley komunitas. Davidson. Nah, selain itu kesukaan Ustadz
apalagi tuh dari hobinya, misalnya dari Harley, tunggangannya, atau ada hobi lain selain itu? Hobi itu saya ada sahabat saya dan almarhum Pak Budiman. Pak Budiman, Hotel Supratman. Oh, Pak Budiman. Om juga tahu ya. Saya tahu. Sahabat saya banyak sekali, Om John Erwin di KDCI Bandung, Kang Prabudida dan banyak lagi. Kita sangat menyukai baju Ermi namanya. Oh, Ermi ya? Baju Ermi itu, baju tentara bekas perang Vietnam. Bekas perang bekas perang. Bekas perang dunia kedua, nah itu karena legend bajunya ya, dan dicari orang saat ini. Dan karena dari dulu senang baju tentara, karena saya lihat tentara itu kan disiplin. Oh, disiplin. Sama kalau komandan ini nyuruh anak buahnya saja, saya lihat kalau harus bangun, gosok gigi. Sampai berarti kayak tidak ada si bawahan tentara itu bicara sebentar dulu dan nanti dulu dan tidak ada. Saya lihat mereka kencing dulu dan siap dan gitu kan. Kencing dulu. Nah, gitu. Saya diibaratkan saya disuruh Allah. Itu misalnya sholatu khairum minan naum, bangun siap, jangan ya Allah bentar lagi dong. Wah, itu kan lama itu. Jadi saya bercita-cita ingin jadi tentara karena Allah. Betul. Jadi semua yang Ustadz suka kayak rombongan Harley karena dia berkelompok ya. Berombong berjamaah. Terus yang kedua Army karena disiplin. Sama seperti ibadah. Seolah-olah komandan kita ibadah ya di agama Islam tuh. Jadi nah dari situ Ustadz sekarang sudah mewujudkan mimpinya ya. Jadi keinginannya. Amin. Biarpun masih motor belum yang baru lah. Harley ada dulu lah. Nanti yang barunya nyusul ya. Berdoa terus. Minimal udah bisa ikut komunitasnya. Terus motornya juga walaupun nggak baru tapi mahal. Jangan dibilang-bilang. Nah, udah gitu kan. Nah dari situ kan Ustadz dapat inspirasi. Nah untuk implementasi ke teman-teman tuh gimana Ustadz? Dari kan karena sering berjamaah. Rasulullah waktu zaman Nabi kan masih berkuda. Disiplin. Berkuda ya. Mungkin sekarang tunggangan motor atau kendaraan mobil. Kenapa nggak Mio gitu NMAX? Ya kita harus melihat langsung kondisi dan keadaan saat ini. Ya mungkin banyak cemoohan dari luar. Mungkin terlalu eksklusif lah kalau Harley Davidson atau mungkin hanya orang-orang kaya dan sebagainya. Ternyata pas saya gauli terus dengan natural saya bisa berdakwah satu persatu. Ternyata low profile semua yang pada baik ya. Man tawaddo'a rafa'ahullahu. Siapa yang rendah hati Allah angkat derajat. Masya Allah, ternyata mereka yang punya 1 Harley, yang punya 10 Harley juga rendah hati semua, nggak ada yang sombong. Sama ya. Insya Allah gitu, kita kan harus husnudon. Emang betul. Karena Nabi bilang begini, yang paling balik perangkai akhlak itu hati, masalah hati. Itu orang yang berbaik sangka. Yang selama ini yang saya kenal, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Semua di komunitas yang Ustadz Sultan ikuti itu orangnya baik semua ya. Alhamdulillah. Low profile. Terus ini. Tapi disiplinnya gimana tuh? Kalau misalnya itu kan masalah rombongan berjamaahnya itu ada di komunitas Harley. Nah kalau misalnya tentang disiplinnya ada di Army gitu. Kedisiplinan seorang tentara coba ya kita lihat pejuang-pejuang kita masa lalu. Seperti contoh Bandung Lautan Api. Ternyata tentara pada waktu itu santri semua. Santri pun ikut, memperjuangkan kemerdekaan. Dengan kedisiplinannya sampai kedisiplinannya mereka mengatakan berani mati untuk NKRI. Terus memperjuangkan nyawanya. Kedisiplinan itu tidak hanya menempatkan satu tempat, tapi mendisiplinkan hati, menempatkan si hati itu pada tempatnya, sehingga perjuangan para tentara Allah masa lalu ini bisa memerdekakan negara Indonesia. Dan disitulah inspirasi saya ketika melihat baju-baju tentara seperti di Amerika, di Eropa gitu. Sementara ya. Dan mereka memang sangat
luar biasa lah perjuangannya lah. Darah sampai kecucuran itu, masya Allah, demi digaji juga sedikit. Nah, untuk masalah yang rombongan nih, kalau dikaitkan dengan hadis atau Qur'annya, ada nggak apa yang bisa Ustadz share ke teman-teman? Kenapa harus berombongan gitu ya? Kan karena Ustadz ikut komunitas Harley itu tujuannya kan pingin berjamaah ya. Nah itu hadis dan Qur'annya ada nggak sih? Bisa saya makan level bawah. Ustadz suka gitu. Ini saya dibilang Ustadz ini ya sama teman-teman saja. Saya tidak mengatakan saya Ustadz. Oh ya, pantesan nggak pakai peci. Mau pakai peci juga nanti aja pas nanti ke masjid aja deh sama mau sholat. Ini nggak tadi ini serius ada nggak hadis-hadisnya untuk kita selalu berjamaah? Ya seperti contoh lah. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk sholat berjamaah. Satu sendiri sholat munfarid itu hanya satu rahmat dari Allah. Sedangkan Nabi mengatakan ketika berjamaah 27 derajat Allah berikan kepada orang itu. Nah implementasi berjamaah ini di berbagai bidang ternyata. Di pergaulan tidak hanya di rumah tangga, tidak hanya di masjid. Ternyata implementasi dari berjamaahnya di masjid kita bisa mengimplementasikan di luar. Dalam bergaul, coba akan sendiri kemana-mana, nyetir sendiri, naik motor sendiri kan kurang nikmat. Iya betul. Jadi kalau boncengan enak ya? Boncengan lah sama istri. Iya. Istri yang halal. Jadi berombongan ya itu karena jadi Ustadz Sultan ini dia ikut komunitas karena senang berjamaah ya. Insya Allah. Dengan kesenangannya. Dan banyak saudara ternyata. Iya. Silaturahmi. Silaturahim jadi memperluas silaturahmi. Terus apa nih kira-kira menurut Ustadz petua-petua buat teman-teman kita di YouTube di channel gua apa buat mereka petuahnya nih? Ya selama hidup kita harus bisa bersyukur kepada Allah. Rasa syukur itu jangan diimplementasikan dalam kesenangan saja. Rasa syukur harus kita nikmati di dalam kesusahan juga. Seperti saat ini. Ya, seperti sekarang ya. Seperti Allah lagi menguji kita semua seluruh dunia. Kita syukuri dengan wabah ini. Dari rasa syukur kepada Allah ada doa di situ. Jadi kawan-kawan semua selalu berdoa setiap. Nah itu wabah ini segera menghilang gitu. Karena berjamaahnya sekarang kita lagi diuji, jarang berjamaah. Nggak boleh malah. Tarawih sudah harus di rumah sendiri-sendiri. Mungkin ada positifnya dengan keluarga lebih dekat. Jadi sering berjamaah di rumah ya. Berjamaah di rumah. Berjamaah di rumah. Insya Allah mudah-mudahan wabah ini tidak akan lama lagi, segera sirna oleh Allah. Amin. Dan semoga kita bisa berjamaah kemana-mana, berjamaah di dalam sholat, berjamaah bekerja, berjamaah dalam kebaikan, berjamaah dalam kejujuran dan sebagainya. Nah itu kira-kira doa apa nih yang perlu dipanjatkan buat sekarang kan udah masuk ke 10 kedua Ramadan ya? Iya. Nah, jadi bulan apa nih? Bulan di pengampunan ya? Ampunan ya. Nah di pengampunan ini di jeda Ramadan ini 10 kedua doa apa nih yang biasa mesti digaungkan ya, didawamkan ya? Rasulullah SAW bersabda, doa saiful mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Apapun yang kita doakan kepada Allah itu pasti dikabul sama Allah. Apa yang kita inginkan dalam hati? Sebetulnya doa itu identik dengan keinginan. Kebanyakan manusia begitu, terkecuali para kekasih Allah ya. Mereka hanya menginginkan Allah saja, sudah tidak melihat surga dan neraka ibadah mereka. Tapi itu saat sufi ini ya? Seorang tasawuf, tasawuf. Para sufi juga gitu. Mereka hanya menginginkan Allah sebetulnya, tapi hanya dengan menginginkan Allah pun dunianya pun menghampirinya. Semua bisa berjamaah di mana. Ada kalau misalnya ada seorang orang alim terus dia PNRG 2014 itu gimana? Kata siapa orang soleh tidak boleh banyak harta? Boleh. Orang zuhud itu tidak menempatkan dunia dalam hati.
menempatkan hartanya di tangannya Di saja. tangan aja di sini. Kalaupun saya takdir, Om Kunto takdirnya harus kaya raya dan saya. Amin. Ya, janganlah menjadi orang pelit. Ya. Justru bukan lebih besar sedekah kita. Iya. Amplop Amplop lebih gede, nggak mungkin Anda kasih saya 1 juta kan nanti kalau udah kaya betul. ya itu. Aduh. Setiap wawancara nanti, waduh berapa puluh juta. Jadi ya kalau harta itu di tangan aja ya. Di tangan saja. Ya di hati. Karena satu titik kesombongan saja yang dimiliki manusia. Ini menghalangi ke pintu surga. Iya betul. Betul. Jadi doanya apa tuh tadi? Apa saja yang diinginkan Apa kita. aja yang diinginkan? Pertama, ampunan. kalau mau berdoa kepada Allah, pertama puji Allahnya. Nah itu tuh step-stepnya lanjutan. Puji Allah. Puji Allah dulu. Puji Oke. Allah. Yang kedua, bersalawat kepada Rasulullah. Bersalawat, Yang ketiga, minta ampunan kepada Allah. ampunan, Dan yang ketiga, silakan apa yang kita minta saat ini, apa yang kita butuhkan saat ini. tuh beras gitu misalnya. Saya ya Allah, saya ingin minta apa tadi? Beras. Beras gitu, berapa ton? Buat bagiin ke RW saya, itu ada berapa kakak kan amin. itu. Amin ya Allah. Oh itu jadi step-stepnya harus seperti kita itu. puji dulu Allah, Puji Allah, salawat dulu bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan beristighfar. istighfar. Baru kita minta apa sama Allah? Minta apa aja ya. Apa saja? Nggak ada Ya, yang saya spesifik. minta sehat, ya Allah wabah ini segera kau ambil, ya Allah janganlah berlama-lama, kami udah rindu yang jauh, nanti biasa kami mudik pulang menemui orang tua kami bersujud simpur di Idul Fitri, sekarang sudah ditunda sebenarnya. Jadi kemungkinan di Idul Fitri juga nggak akan ada ya tentunya. Sebagian Maksudnya- fatwa MUI itu sudah, ya insya Allah sementara kita ikuti. Nah kalau kondisi kayak gini menurut Ustadz gimana nih? Apa dunia lagi kurang seimbang atau Ini gimana? ujian dari Allah kepada seluruh dunia. Iya maksudnya Jadi Allah lagi memperlihatkan keadilannya. Tidak melihat dari diuji itu hanya sekedar kaum A, kaum B, kaum ini seluruh. semua. Jadi seluruh wabah ini tentara Allah nggak tepat juga ya, karena orang Muslim juga. Ketika Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan uji dulu itu. Pengertian ujian di sini, kita ini kebanyakan umumnya manusia, mungkin termasuk saya, pengen diuji itu kekayaan. Oh iya pasti. Benar nggak? Kapan saya senang? Kapan saya banyak harta? Ternyata ujian itu yang tidak sesuai dengan keinginan kebanyakan. Daripada dari zaman Nabi Muhammad sampai para sahabat semua, perjuangannya segitu getirnya kan. Kalau Anda beda, Anda pengennya diuji senang terus. Gimana sih? Mikir dong. Aduh ya, begitulah. Ya ini Ustadz, jadi Ustadz Sultan ini emang Ustadz yang sebetulnya keilmuannya udah tinggi banget, tapi ini seneng bercanda, jadi sering ketawa. Iya, Nabi Muhammad sering bercanda juga. Oh iya, Cuman bercanda Rasulullah tidak pernah menyinggung perasaan. Iya bener, sama kayak Ustadz ya. Iya, kalau saya nggak pernah menyinggung perasaan. Anda saja yang menyinggung perasaan saya dari. Nggak itu ya, maaf ya. Aduh, ya Allah. Jadi ya Ustadz, apalagi nih, ada betul buat teman-teman atau ada amal-amalan yang mungkin bisa teman-teman kerjain? Mumpung masih di bulan yang sangat mulia ini, amalannya bighairi hisab tanpa batas. Allah memberikan amalan kepada orang yang berbaik, yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Apapun yang dicontohkan Rasulullah, amalkan semua. Jadi Itu mulai berzikir, kita puasa tidak boleh mengikuti hawa nafsu lah. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Satu, al-kidbu, bohong. Awas di puasa suka bohong ya. tapi tadi Apalagi Ustadz nggak bohong kan ya? Apa ya, bohong ke istri ya. Istri saya nggak Gimana bohong. Pak? Saya dari RW padahal dari RT. Terus udah gitu. Dia satu apa ya? Satu, Itu bohong. Bohong. Amalan pembatal puasa ya. Itu pahalanya 0 dan ini. Jadi kalau bohong Kalau tuh nol. Jadi cuma nahan. Ilal ju'wal atas, Nabi mengatakan banyak umatku di akhir zaman yang berpuasa, mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Lapar dan nol saja. Ya karena hawa nafsunya Satu berarti bohong tuh. Bohong. Yang kedua rokok. Rokok. Yang kedua Kalau dimakan rokok batal. oh kalau dihisap enggak ya? Oh, bisa. Maaf, brother, ini mungkin MC kita ini lagi puasa.
Ya terus udah gitu dan yang membatalkan puasa tuh. Tadi ada satu bohong, yang kedua apa tuh tadi? Ya makan ya jelas. Ada 5 yang membatalkan. Iya itu. Yang membatalkan pahala saum. Salah satu hadis Rasulullah 5 yang membatalkan pahala saum. Satu al-kidbu bohong. Yang kedua apa? Lupa. Ngadu domba. Oh, ngadu domba. Iya. Anamimah ngadu domba. Ngadu domba. Misalnya. Berarti yang punya domba tuh hati-hati. Misalnya. Batak. bukan. Oh bukan. Om Deda bukan. Bukan. Om Deda karena berjanggut panjang gitu. Kamu jangan menghina gitu. Saya juga berjanggut loh ini. Ya. Jadi ngadu domba selama di bulan Ramadan itu ngadu domba orang ngadu domba misalnya orangnya ngejelek-jelekin, Akang datang ke saya, jelekin saya. Akang datang ke orang yang ngejelekin saya, ngejelekin juga. Oh, parah. Itu pahala Akang puasanya nol. Bukan pahala puasa kali ya. Itu udah memang puasanya masih sah, cuman nilainya tidak ada dong. Kalau gitu termasuk kalau gibah sama nggak sama adu domba? Yang itu termasuk yang nomor 3 juga gibah ada masuk membicarakan aib orang lain. Berarti adu domba sama kalau ngadu domba mah supaya orang ini sering bermusuhan, sering berselisih. Dan yang ketiga gibah itu membicarakan aib orang lain. Aib orang lain. Ya. Yang keempat? Yang keempat itu an-nadhara bis-syahawat. Melihat pandangan dengan syahwat. Melihat pandangan dengan syahwat. Jadi syahwat itu tidak identik hanya dengan biologi saja. Kita melihat makanan. Oh, itu syahwat juga. Sampai warteg gitu ya. Dia baru juga jam 2 gitu ya, yang dipikirin di otak hati dia itu makanan. Kalau lihat kaki di bawah lihat kaki tiba-tiba pusing ya di warteg. Di warteg itu. Nah, itu jadi pandangan syahwat itu berlebihan melihat dunia jadinya. Oh, syahwat ya. Iya, kalau dulu kita lihat orang berbelanja di bulan Ramadan itu sangat membludak ya. Di setiap pasar, di setiap mall. Bukan tidak boleh, boleh saja. Akan tetapi tidak boleh meninggalkan yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi innal mubadzirina kana sayatin. Sesungguhnya orang yang berlebihan itu temannya setan. Jadi segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Jangan berlebihan. Melihat pandangan dunia ini tidak boleh berlebihan. Kata Nabi, secukupnya saja, ala kadarnya saja. Jadi apa? Tadi kok dari semua masuk ke syahwat ya? Emang syahwat ya? Yang kelima syahwat tadi ya? Yang keempat, yang kelima al-yaminul kidbu, sumpah palsu. Yang keempat pandangan syahwat. Oh ya. Jadi kita dibalik gitu kita balik ya. Ya maaf hadirin, saya juga masih belajar ini, masih belajar. Mungkin yang pertama kan bohong tadi ya. Iya. Yang kedua ngadu domba, yang ketiga gibah, yang keempat pandangan syahwat, yang kelima al-yaminul kidbu, sumpah palsu. Sumpah palsu. Sumpah palsu kayak tidak sedikit orang disumpah, misalnya sebagai pejabat negara. Di bulan Ramadan misalnya disumpah Akang sebagai apa? Pengen jadi apa? Lurah. Ternyata di dalam pekerjaan lurahnya itu tidak sesuai dengan yang disumpahkan. Oh, jadi berarti pejabat-pejabat yang ya di bulan Ramadan saya akan memberikan sembako, ternyata tidak. Itu Masya Allah. Itu luar biasa ya. Nilai puasanya nol, bro. Di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia. Oke, dia mungkin dia sebagai tokoh lah atau pemimpin negara misalnya. Tokoh lotek. Maaf hadirin, ini agak mungkin ya. Tapi insya Allah kita doakan sembuh. Karena kesembuhan kata Nabi itu. Kesembuhan hati, Pak. Bukan masalah kesembuhan penyakit sebetulnya. Orang sebentar lagi COVID ini kan ditemukan virus. Oh iya. Semoga ya, dan hakikatnya Allah lah yang pasti itu ya. Tapi tetap nanti ketika sembuh, janganlah kita terlena dengan kesembuhan itu. Apakah kesembuhan itu mau dipakai apa? Apakah mau dipakai di jalan Allah atau mau dipakai di senang-senangnya di jalan di luar Allah? Apa maksiat lagi? Inna azabi la sadid, sesungguhnya azab Allah itu keras. Sangat pedih. Sangat pedih sekali. Anda sama korek aja sama saya udah dijeritan. Apalagi sama api neraka, bro. Disundut gitu ya. Iya, yang cerita. Oke. Nah, oke. Jadi
kalau Udah jangan bilang Ustadz Kang Sultan aja. Iya, kalau ngobrol sama Ustadz Sultan karena gue dari dulu tuh udah 14 tahun tuh kenal sama Ustadz Sultan. 2014 kenal sama Ustadz Sultan, gue manggilnya Ustadz dan gue sangat menghargain Ustadz ini walaupun sering bercanda. Dan gue sebut dia sebagai Ustadz karena dia penerus dari pondok pesantren Cilember nih ya. Pondok apa itu? Pondok pesantren Al-Musahadah. Al-Musahadah yang masjidnya baru tuh lagi dibangun. Nah, kan setelah tadi ada 5 yang membatalkan puasa, terus mungkin amalan apa yang mungkin paling hebat nih di pertengahan Ramadan nih? Selain doa tadi ya, tadi kan doa. Apa nih amalan? Apa tahajud diperbanyak? Apa duhanya di Ustadz tadi nyuruh saya 12 rakaat duha dulu bro, jadi agak Iya masa hari pengen reglet 2020. Sholat duhanya 2 rakaat malu sama Allah. Iya betul. Itu Nabi Sulaiman dalam kekayaannya itu tidak pernah meninggalkan ibadah. Nah, jadi apa untuk amalan di pertengahan nih, Ramadan. Banyak zikir sama Allah, jangan lepas Zikir aja apa Karena ada amalan lainnya? semua amalan itu bagus di bulan Ramadan. Apa saja Allah jadikan amalan itu menjadi beberapa puluh pahala yang Allah kasihkan kepada. Apa yang kita mampu saat ini. Kalaupun ada tadarus Quran yang belum pernah tamat, segera tamatkan. Baca Quran. Kita yang harus merasakan apa yang belum kita lakukan. Tanyalah kepada guru kita yang mengajarkan. Sejauh mana atau apa kurang saya yang belum saya lakukan. Tanyakanlah pada guru-guru. Kalaupun kurang bacaan Qurannya, gas terus. Gas itu jangan hanya ngegas. Gas motor doang ya. Gas baca Qurannya sampai kita cita-cita pengen tamat hari ini. Karena Quran ini menjadi obat. Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa as-sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan Itu baru keluar tuh, tadi udah. Quran itu diturunkan menjadi obat bagi orang yang beriman. Iya. Jadi itu baru keluar tuh. Tidak menjadi obat bagi orang yang Nggak beriman. yang beriman, yang misalnya mungkin kedurhakaan saja yang dia lakukan. Apa yang dia baca tidak masuk ke dalam hati. Jadi cuman baca buat ria. Bacanya cuma lisannya doang, tetap ada yang ngeliat hantu lari. Oh iya. Banyak orang baca Quran misalnya lihat hantu lari karena tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi kita harus belajar sedikit-sedikit. Minimal tahsin Qurannya, tajwidnya, hurufnya kita harus belajar. Ya, minimal di bulan Ramadan ini banyak betul belajar. Nah, terus udah gitu ya ada tambahan lain buat teman-teman yang di pertengahan Ramadan ini mau memperbanyak amal ibadah, ada Ustadz nih? Ya, brothersku semua dimanapun berada, wabah COVID ini yang kita jalani saat ini semoga menjadi ujian buat kita. Saya pun mengiringi saudara yang sangat kesedihan dan kesusahan. Mungkin kalau orang yang berduit dia gampang ya. Mungkin kesetresannya tidak mungkin sesetres orang yang di PHK. Oh iya. Bulan Ramadan ini, kalau tahun kemarin kita hanya berbagi mungkin 1 juta, 10 juta, 100 juta, mungkin harus bisa lebih tahun ini. Masya Allah. Tugas. Terus? Apalah sholat tarawih kita, saum kita kalau kita belum bisa berbagi dengan orang lain. Betul. Lihatlah kiri kanan di rumah kita, belum yang dapat sembako atau kekurangan dari hal kebutuhan primer dan sekundernya. Mari kita bantu bersama-sama semua. Mantap. Oh, jadi itu saja. Sekarang masuk bagikan. Udah sholat diterangkan sholat, paling bisa apal jadinya mameren. Enggak. Jadi ya alhamdulillah berarti kata Ustaz Sultan ya harus yang lebih banyak kelebihan materi, tolong dibantu temen saudara-saudaranya yang terkena PHK ya kan. Sedekah yang biasanya 100.000 naikin 200.000, 1 juta naikin. Dan dengan sedekah itu jangan takut habis. Insya Allah
As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah mencegah kefakiran, sedekah mencegah kemiskinan, sedekah akan terus melipat orang yang bersedekah. Seperti janggut ini kalau dipotong, tumbuh terus. Oh, tumbuh terus ya. Tumbuh terus, malah lebih lebat kalau kita terus potong kan? Tapi jadi ada putih-putihnya gitu. Enggak, itu mah umur. udah toku ya. Ya siap gitu deh. Jadi segitu aja Ustadz. Ya segitu aja brother semua video dari kita. Mudah-mudahan ini video ada manfaatnya. Terus lu bisa amalin apa yang Ustadz Sultan sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan like, and share ya. Ya kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.